Halo pemirsa, apa kabar? Hari ini, Galeri Nusantara akan mengajak Anda menjelajahi hutan Kemenyan. Cia, apa yang kau bayangkan tentang Kemenyan? Kata Kemenyan sering dikaitkan dengan ritual-ritual mistik, pengantar sesajen untuk makhluk halus, pemanggilan arwah dan aroma yang mendirikan bulu roma. Tapi tahukah kau bahwa Kemenyan pernah menjadi sumber penghasilan mahadahsyat untuk masyarakat Tapanuli? Pada abad ke-5 Masehi, bahkan jauh sebelumnya, daerah Tapanuli menjadi penghasil Kemenyan melegenda di dunia. Kemenyan Tapanuli diekspor sampai ke Timur Tengah, Eropa, dan Cina melalui Pelabuhan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang tercatat dalam sejarah sebagai pusat perdagangan termasyhur di zaman itu. Hasil sadapan Kemenyan ini diperdagangkan sejak ribuan tahun lalu. Bahkan, bukti arkeologis menunjukkan dalam makam Tutankhamun, Raja Mesir kuno yang meninggal pada 1323 sebelum Masehi, juga ditemukan Kemenyan. Perdagangan Kemenyan terbesar terjadi di kawasan Arab. Ketika itu, nilai jual Kemenyan menyamai emas. Di Indonesia, penghasil pohon Kemenyan terbesar adalah di Sumatera Utara. Ya, kalau kita bicara Kemenyan, ya, saat ini orang banyak kenal atau Kemenyan identik dengan sesuatu yang keramat, sesuatu yang menakutkan dan sebagainya. Tapi sejak dulu, Kemenyan itu adalah komoditas dagang yang nilainya sangat tinggi. Dan kita juga tahu dari beberapa sumber sejarah dan juga sumber arkeologi bahwa ternyata Kemenyan itu kebanyakan didatangkan dari Asia dan dikonsumsi di berbagai belahan dunia untuk berbagai kepentingan. Nah, yang dari Asia salah satunya juga berasal dari Sumatera. Dan Sumatera itu kita kenal dengan keberadaan Barus sebagai sebuah bandar internasional yang memang dikenal sejak abad 1, catatan-catatan Yunani dan sebagainya. Abad 1, abad 2 sampai abad 5 itu sudah menyebutkan tentang keberadaan Barus sebagai tempat atau bandar yang menjadi pusat perdagangan dari komoditas dagang yang salah satunya berupa Kemenyan. Itu bersama-sama dengan Kampung Barus dan sebagainya. Bagaimana nasib Kemenyan di Tanah Batak sekarang? Aku akan mengajak kalian ke kawasan Kabupaten Humbang Sundutan, masih di sekitaran kawasan Danau Toba. Di tempat ini, ada lokasi Greenbelt, salah satu perusahaan modal asing. Bagaimana proses pembibitannya dan bagaimana kerasnya perjuangan warga Batak untuk tetap mempertahankan hutan Kemenyan atau dalam bahasa Batak disebut tombak haminjo di tengah kompetisi hasil hutan lainnya di perdagangan dunia. Hingga hari ini kita tahu Kemenyan masih digunakan untuk berbagai hal. Yang sejak dulu digunakan Kemenyan itu sebagai bahan pewangi. Sebagai bahan pewangi
sebagai bagian dari pembuatan parfum, dan hari ini masih berlaku untuk jenis barang yang bukan sintetis. Dan kemudian juga dia dikaitkan dengan kemenyan dengan upaya untuk mengawetkan beberapa jenis benda, salah satunya untuk penyiapan mumi dan sebagainya. Jadi ada kepercayaan kalau orang meninggal dia tidak dikuburkan begitu saja, tapi justru diawetkan dengan harapan dia masih tetap hidup dalam kondisi seperti dia pada masa hidup sebelumnya. Nah, kemenyan itu adalah salah satu unsur yang banyak digunakan. Dan karena yang mampu menyelenggarakan upacara-upacara pemakaman, penggunaan barang-barang mewah untuk parfum dan sebagainya memang hanya terbatas pada orang-orang yang punya uang, tidak heran harganya memang sangat mahal. Kenapa? Salah satu dia mahal itu mulai pengambilannya sampai ke tempat konsumennya itu memerlukan biaya yang tinggi. Orang harus datang ke hutan mencari bahan itu, tidak hanya sehari dua hari, tapi mereka berhari-hari di hutan mendapatkan gubal atau getah yang sudah mengering, itu dikumpulkan, kemudian dibawa ke, kalau kita Barus, artinya dari Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dibawa ke Barus, sudah dengan perjalanan cukup panjang, dan dari sanalah baru dilakukan pengiriman ke negara-negara tertentu. Ayolah, Opung, Namboru, Inang, coklah kita tengok dulu. Wih, pemandangan di kawasan ini sangat indah. Areal kemenyan petani Desa Pansurbatu berada di kawasan Tele, salah satu kawasan bukit paling indah di sisi lain Danau Toba. Ratusan petani memanfaatkan hutan alami ini sebagai pusat penanaman kemenyan habitat vegetasi pohon kemenyan yang dalam bahasa Batak disebut haminjon. Dan di hutan ini, kemenyan tumbuh subur bersama ratusan jenis tumbuhan hutan alami lainnya. Pohon-pohon alami menyambut kedatangan kami. Terlihat pohon-pohon tinggi menyapa bersahabat. Aroma lembab, ketenangan hutan, dan jalan yang masih diselimuti semak belukar menyatu. Udah macam penyair pemirsa. Tempat tumbuh tanaman kemenyan bervariasi, mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Yaitu pada ketinggian tempat 60 sampai 2100 meter dari permukaan laut dan hanya dapat tumbuh di jenis-jenis tanah tertentu. Tanaman ini dapat bertahan hidup sampai dengan 100 tahun. Kemenyan dulu merupakan komoditas dagang yang sangat baik dari sisi finansialnya. Itu juga ternyata juga mampu membentuk sikap hidup yang memelihara lingkungan. Ada periode di mana kemenyan setengahnya dianggap tidak terlalu menguntungkan karena sudah ada terjadi perubahan-perubahan dan perusakan-perusakan hutan oleh lingkungannya sendiri, oleh masyarakatnya sendiri. Tapi belakangan ini kita bisa lihat kesadaran untuk menjaga lingkungan itu juga berjalan seimbang dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan kemenyan. Memang cukup banyak barang sintetis, tapi kemenyan sebagai sebuah kemenyan itu tidak akan bisa terganti. Setelah berjalan lumayan jauh, kami akhirnya bertemu dengan Pak Lubis dan beberapa petani kemenyan
Alhamdulillah, pertemuan ini menghapus rasa letih dan dakduk sepanjang perjalanan. Bagi sebagian masyarakat Batak, kemenyan adalah sebuah ruang hidup. Selain banyak masyarakat Batak yang menggantungkan hidup dari pohon-pohon kemenyan, masyarakat Batak juga mempercayai bahwa ada nilai magis di pohon kemenyan. Legenda yang dipercaya masyarakat Batak, pohon kemenyan adalah jelmaan seorang gadis miskin yang tidak rela dikawinkan dengan seorang laki-laki kaya, melarikan diri ke dalam hutan. Ketika menengadahkan tangannya ke arah langit sambil berdoa, dia disambar petir dan berubahlah menjadi sebatang pohon kemenyan. Getah pohon ini dipercaya sebagai air susu gadis tersebut. Menurut legenda, diperuntukkan bagi orang miskin. Tak heran jika kemenyan dipercaya sebagai pohon suci. Karena warga Batak percaya, pohon kemenyan tidak akan mengeluarkan getah jika lelaki bersikap buruk terhadap orang tua, istri, bicara kasar, berbohong, menipu, atau mencuri sewaktu berada di hutan. Nilai spiritual kemenyan ternyata luar biasa. Kita tahu bukan hanya digunakan untuk kepentingan rokok dan sebagainya, tapi kemenyan juga banyak digunakan untuk keperluan lain. Pada ritus-ritus keagamaan tertentu, kemenyan itu digunakan sebagai pengharum. Kemudian juga pengharum pada saat upacara yang dilakukan, tapi juga banyak orang pada acara tertentu menggunakan kemenyan sebagai pengharum yang memang sangat alami. Ya, jadi ada ruangan-ruangan tertentu yang dia hanya pantas dikasih pewangi dengan bahan kemenyan misalnya. Saat kami tiba, Pak Lubis dan petani lainnya tengah bersiap-siap menyadap getah. Menyadap atau menakik getah kemenyan ternyata tidak boleh sembarangan. Sebelum ke hutan, petani biasanya mempersiapkan ita, beras yang ditumbuk bersama gula aren dan kelapa. Mereka berdoa sebelum menikmatinya agar pohon kemenyan menghasilkan banyak getah. Nah pemirsa, cara penyadapan kemenyan berbeda dengan karet. Penyadapan getah kemenyan tak perlu wadah. Getah dibiarkan keluar dari batang pohon, meleleh di kulit pohon. Pada cukilan pertama, batang pohon akan menghasilkan getah berwarna putih yang baru bisa diambil sekitar 3 bulan kemudian. Getah itu menempel di kulit pohon sehingga untuk memanen petani harus mencongkel kulit batang kemenyan. Getah putih yang disebut sidukabi atau mata zam-zam ini bernilai paling tinggi. Bekas cukilan itu akan menghasilkan tetesan getah kedua yang disebut jalur atau jurur, yang biasa dipanen 2 sampai dengan 3 bulan setelah memanen mata zam-zam.
Setelah itu muncul getah ketiga yang disebut tahir. Harganya jauh lebih murah daripada harga mata. Jika mata berwarna putih, warna tahir atau jurur semakin menghitam. Tidak heran kalau dalam beberapa kesempatan kalau kita lihat pohon itu seperti dipukul-pukul ya, ditepuk-tepuk sambil dilakukan hal-hal yang terkait dengan bagaimana mereka mencoba untuk mendekatkan diri kepada si pohon itu, bahwa ya pohon inilah yang kami anggap Anda itu sebagai sesuatu yang sangat berharga pada kami, tolonglah kami juga untuk mendapatkan penghidupan dari ini. Jadi idenya itu lebih pada upaya kita atau upaya orang saat itu untuk berharap mendapatkan hasil yang baik dari pohon itu, dan mereka juga mencoba untuk memperlakukan si pohon itu sebagai sesuatu yang juga berharga. Jadi ada upaya bagaimana mereka menyetarakan bahwa manusia dengan pohon dan alam itu adalah bagian yang sama, sehingga masing-masing harus memiliki upaya untuk saling menjaga. Sambil menaki getah, para Haminjon lazim menyanandungkan syair-syair lokal. Salah satunya Anak Hon Hido Hamoraon Diahu, atau anak adalah kekayaan. Itu nalagu. Pasal na tulang suruk ke paru. Parung. Secara turun-temurun, ada yang mencatat sudah sampai 6 hingga 7 generasi petani sekitar kawasan hutan mengambil getah Haminjon sebagai hasil hutan, bukan kayu. Para petani pergi ke tombak atau hutan alam mencari pohon-pohon Haminjon. Jaraknya dari perkampungan 10 sampai dengan 15 km. Mereka menghabiskan waktu 8 sampai 10 jam dengan cara berjalan kaki menelusuri jalan setapak di hutan untuk bisa sampai di pohon Haminjonnya. Kemudian memerlukan waktu 3 sampai 4 hari di pondok darurat untuk membersihkan petak-petak Haminjon yang mereka kondisikan agar tidak ditumbuhi pohon lain. Luar biasa. Populasi pohon kemenyan telah menurun, sebagian karena eksploitasi berlebihan. Penyadapan sangat tinggi pada pohon menyebabkan biji yang dapat tumbuh hanya 16%. Sementara biji pohon yang belum disadap mempunyai persentase berkecambah lebih dari 80%. Masalah lain adalah pembakaran, pengembalaan, dan serangan oleh kumbang longhorn telah mengurangi populasi pohon, juga perubahan hutan menjadi pertanian. Dulu, petani kesulitan untuk pertambahan populasi kemenyan. Saat ini, pembibitan dengan stam, stek, dan kultur jaringan yang belum jamak dilakukan oleh masyarakat, dikembangkan oleh Toba Pulp Lestari. Seluruh bibit dibagikan secara gratis kepada warga desa untuk bisa terus menjaga keberlangsungan populasi hutan kemenyan. Nah, sekarang waktunya kita mendatangi pusat penampungan getah kemenyan. Desa Pansur Batu, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang, Hindutan adalah salah satu desa penampung getah kemenyan. Saat kami tiba, hari mulai petang. Langit berwarna dewangga, indah sekali. Sejumlah petani terlihat tengah membersihkan kemenyan dan meletakkannya dalam beberapa jenis kualitas kemenyan. Sebenarnya, ada sekitar 20 jenis pohon kemenyan, tapi yang dibudidayakan di kawasan Tapanuli ada 2 jenis, yaitu
Hamija ontoba atau Styrax parallelonerium, dan Hamijon durame atau Styrax benzoin. Tetapi para penjual kemenyan membagi 3 kualitas, yaitu kemenyan super yang dijual dengan harga 160.000 hingga 170.000 per kilogram, kemenyan di bawah super dengan harga 130.000 per kilogram, dan abu kemenyan berharga 50.000 per kilogram. Dalam terminologi Batak Toba juga dikenal 4 kualitas. Tingkat tinggi disebut sidung kapi, tingkat menengah ada 2, yaitu barbar dan barbar kedua, dan yang terakhir rendah, yaitu tahir atau kikisan. Soal bentuk, para petani menjadikannya dalam 7 macam bentuk, yaitu mata kasar, kacang, jagung, besar, pasir kasar, pasir halus, hingga abu.